Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputri Kristina, nomor absen 27 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketimpangan sosial, sub A yaitu ketimpangan sosial dalam masyarakat. Melihat dari pengertian ketimpangan sosialnya itu sendiri, ketimpangan sosial merupakan gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Yang A, ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ketimpangan sosial identik dengan perbedaan mencolok antara satu keadaan dan keadaan lainnya. Meskipun demikian, tidak semua perbedaan dapat dikategorikan sebagai ketimpangan sosial. Terdapat batasan tertentu untuk menyebut ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan sosial di sekitar kita. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan. Perbedaan tersebut tidak sekedar fisik, tetapi juga sosial, ekonomi, kebudayaan, serta agama. Cara menghargai perbedaan dapat Anda tunjukkan dengan mengembangkan toleransi antar golongan. Ketimpangan sosial disebut juga kesenjangan sosial. Ketimpangan sosial dapat diartikan sebagai suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menjadikan perbedaan demikian mencolok. Ketimpangan atau kesenjangan sosial lebih merujuk pada adanya ketidaksetaraan. Ketimpangan sosial terlihat jelas dapat dengan adanya jarak atau gap di antaranya golongan-golongan dalam masyarakat. Meskipun perbedaan merupakan suatu wajar, dalam kasus ketimpangan sosial tingkat perbedaan tersebut sangat mencolok. Ketimpangan sosial biasanya berkaitan dengan perbedaan kualitas hidup antar kelompok masyarakat. Yang kedua, faktor penyebab ketimpangan sosial. Ketidaksetaraan dalam masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Keberadaan faktor-faktor tersebut selain mengakibatkan ketimpangan sosial, juga mempersulit masyarakat mengakses segala bentuk perkembangan dan sumber daya. Secara garis besar, faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu faktor alami dan faktor non-alami. Yang A yaitu faktor alami. Faktor alami merupakan faktor yang terjadi bukan karena kehendak manusia, melainkan terjadi karena kehendak Tuhan. Faktor alami muncul karena terdapat perbedaan secara alami yang diberikan Tuhan kepada manusia. Faktor alami mendorong ketimpangan sosial sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sebenarnya antar kota desa, jika dicermati, memiliki perbedaan yang menjadikan sebagai ciri khas. Desa dikenal dengan daerahnya yang masih alami. Wilayah perdesaan sering dimanfaatkan tanahnya sebagai jalan pertanian dan perkebunan. Adapun kota lebih dimanfaatkan sebagai tempat perindustrian dan pusat perdagangan. Perbedaan kondisi desa dan kota menunjukkan bahwa sumber daya di setiap daerah berbeda. Ketimpangan ekonomi antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan sosial suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi tiap-tiap wilayah. Perbedaan sumber daya alam menunjukkan suatu daerah bisa memiliki sumber daya alam yang melimpah, sementara daerah lain hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki sumber daya alam. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga berbeda. Tidak heran terdapat wilayah maju dan wilayah kurang maju. Yang kedua yaitu letak dan kondisi geografis. Letak geografis merupakan letak negara atau wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Adapun keadaan geografis merupakan kondisi geografis yang terdapat pada suatu daerah, misalnya dataran tinggi dan dataran rendah. Wilayah Indonesia terdiri atas ratusan pulau dan berbanjar acak membujur dan dari barat ke timur. Pulau-pulau di Indonesia memiliki kondisi geografis bermacam-macam. Manusia yang tinggal di pulau-pulau di Indonesia
mengalami proses adaptasi terhadap kondisi geografis wilayah tempat tinggalnya sebelum mereka memutuskan menetap. Setelah memulai proses adaptasi panjang, manusia mampu mengembangkan potensi daerah berdasarkan kondisi geografis. Yang B yaitu faktor non-ekonomi. Selain faktor alami, ketimbangan sosial turut dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi disebabkan oleh kegiatan manusia. Manusia turut andil dalam menyebabkan dan menciptakan ketimbangan sosial. Faktor-faktor non-ekonomi menyebabkan ketimbangan sosial sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh globalisasi. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi budaya dan memperlancar hubungan antar manusia. Masyarakat mampu menyikapi globalisasi secara tepat akan merasakan globalisasi dan mencapai kemajuan. Sebaiknya masyarakat yang mampu memanfaatkan globalisasi secara tepat tidak akan mengambil kesempatan yang ditawarkan globalisasi, bahkan mengalami ketertinggian. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Walaupun harga dinaikkan adalah gas non-subsidi, ini tetap menjadi pukulan bagi masyarakat. Pada yang menggunakan akibat kebijakan ini, banyak warga yang di sebelumnya menjadi pelanggan gas LPG 12 kg beralih pada gas LPG 3 kg. Kondisi terdapat menyebabkan gas LPG 3 kg menjadi langka dan pasaran. Selain itu, yang menggunakan gas bersubsidi semakin terbebani dan pangan kenaikan juga berimbas pada naiknya harga barang keadaan pangan. Yang ketiga, faktor internal individu. Faktor internal individu merupakan faktor pendorong munculnya ketimbangan sosial yang berasal dari dalam pribadi individu. Ada individu yang memiliki kepribadian positif seperti kerja keras, berani, mengambil risiko, pantang menyerah, dan berorientasi pada masa depan. Adapun individu yang memiliki kepribadian negatif seperti malas, mudah menyerah, mudah putus asa, dan apatis. Jika sebuah masyarakat didominasi oleh individu yang berkepribadian negatif, masyarakat tersebut akan sulit mencapai kemajuan. Sebaiknya, jika sebuah masyarakat didominasi individu yang berkepribadian positif, masyarakat tersebut akan cepat mencapai kemajuan. Kepribadian individu sangat mempengaruhi kemajuan masyarakat, terutama pada era globalisasi. Globalisasi membuka kesempatan setiap kelompok masyarakat dari berbagai negara untuk bersaing. Berbagai produk, jasa, budaya, dan tenaga kerja dari sebuah negara dan dapat masuk ke negara lain demikian mudah. Pada akibatnya, jika masyarakat masuk ke negara lain demikian mudahnya. Apa akibat jika masyarakat Indonesia dominasi oleh Indonesia dengan kepribadian negara? Dapat dipastikan masyarakat Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain. Yang keempat yaitu perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis menunjukkan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi ketenaga kerjaan, serta segala hal yang berkaitan dengan penduduk. Setiap daerah memiliki perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Akibatnya terjadi peningkatan investasi. Selain itu, kualitas penduduk yang tinggi akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika suatu daerah hanya memiliki sedikit angkatan kerja yang berpendidikan, tingkat kesejahteraan daerah tersebut relatif rendah. Kesimpulan dari materi yaitu, berdasarkan penjelasan di atas, ketimbangan sosial dalam masyarakat akibat globalisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu baik faktor alami maupun non-alami.
Kedua, faktor tersebut dapat terjadi secara bersamaan di suatu daerah atau kelompok masyarakat. Ketimpangan sosial juga dapat Anda temui di lingkungan. Oleh karena itu, kamu hendaknya bersikap kritis dalam memandang fenomena sosial di lingkungan kamu, khususnya terkait ketimpangan sosial. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi.